Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirtalia Ananda Oktavia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait kasus yang coba untuk saya pecahkan saat kerja praktik kemarin. Nah, sebelumnya teman-teman di sini pernah nggak sih lagi akhir bulan ini lagi hemat banget, terus ngerasa lapar, pengen beli makan, minum, sama snack. Nah, di sini teman-teman punya dua opsi untuk beli lewat GoFood atau pergi langsung ke masing-masing toko. Ke toko A beli makan, toko B beli minum, toko C beli snack. Nah, dengan kondisi teman-teman yang lagi hemat, kira-kira opsi mana yang bakal teman-teman pilih? Beli lewat GoFood dengan tambahan biaya ongkir atau beli langsung ke masing-masing toko tadi dengan mempertimbangkan biaya karena teman-teman lagi hemat, terus ketepatan waktu karena teman-teman udah lapar banget nih, dan tentunya efektivitas dan juga efisiensi. Nah, kalau misalkan menurut teman-teman lebih hemat untuk beli langsung ke masing-masing toko tadi, ada hal yang penting untuk teman-teman pertimbangkan sebelum berangkat pergi, yaitu terkait pergi kemana dulu ya, urutannya dari toko mana kemana nih supaya lebih cepat dan gak muter-muter. Nah, ini merupakan gambaran terkait kasus yang coba untuk saya pecahkan saat kerja praktik kemarin, yaitu optimasi rute pengadaan komponen di industri manufaktur otomotif, tepatnya di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. Jadi, PT Hino yang merupakan perusahaan manufaktur ini sedang berusaha bangkit dari masa-masa yang sulit selama pandemi COVID-19 kemarin, dengan kondisi persaingan yang semakin ketat antar kompetitor, di mana mereka tidak hanya bersaing dari segi harga, tetapi juga dari segi kualitas. Untuk mempertahankan eksistensinya dan memenangkan persaingan, di sini PT Hino harus mampu menjual produk yang harganya setara dengan kompetitor tetapi kualitasnya harus tetap unggul. Nah, karena hal ini menyebabkan konsep terkait margin profit perusahaan itu mulai bergeser. Yang mana dulu kalau misalkan mau meningkatkan profit, perusahaan bisa meningkatkan harga jual produk. Tetapi karena kondisi ini, maka jalan yang bisa diambil oleh perusahaan adalah dengan menekan biaya produksi untuk memperoleh profit yang lebih tinggi. Termasuk di dalamnya yaitu mereduksi biaya transportasi. Lalu apa sih hubungan gambaran kasus di depan tadi dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan? Jadi di sini PT Hino yang sedang berusaha menghemat biaya memiliki 10 supplier yang berlokasi di Cibitung, di mana dalam proses pengadaan materialnya masing-masing supplier tadi mau untuk mengantarkan pesanan PT Hino langsung ke PT Hino dengan sistem pengiriman direct delivery secara langsung. Tapi berdasarkan data historis biaya transportasi, ternyata biaya transportasi 10 supplier tadi cukup tinggi gitu, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Lalu apa sih upaya perbaikan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan? Nah, di sini saya merekomendasikan perusahaan untuk menerapkan sistem milk run delivery. Apa itu sistem milk run delivery? Jadi, milk run delivery merupakan sistem transportasi di mana perusahaan akan memiliki truk angkutan yang melakukan penjemputan ke supplier 1, supplier 2, supplier 3, dan seterusnya sampai dicapai kapasitas optimal dari masing-masing truk pengangkut tadi. Lalu, dalam melakukan proses penjemputan material ini tadi, perlu dilakukan optimasi. Nah, di sini saya menyarankan perusahaan untuk menggunakan metode namanya saving matrix. Jadi dalam proses pengolahan data saya menggunakan metode saving matrix untuk melakukan pengelompokan supplier-supplier tadi. Setelah dilakukan pengelompokan, diperoleh 3 kelompok rute, lalu dilakukan pengurutan penjemputan supplier menggunakan metode nearest neighbor. Nah, di sini akan diketahui nih gimana sih kelompok rutenya, terus penjemputannya dari supplier mana ke mana nih. Nah, kemudian apa sih implikasinya, apa sih hasilnya dari penelitian yang saya lakukan ini. Jadi berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh 3 kelompok rute tadi dengan masing-masing urutan penjemputan suppliernya. Kemudian dengan menerapkan sistem milk run delivery dan juga urutan rute yang disarankan akan mampu mereduksi total rata-rata jarak tempuh truk per hari sekitar 562 km, yang mana awalnya itu sekitar 912 km menjadi hanya 350 km. Nah, hal ini berimplikasi positif terhadap penurunan biaya transportasi sekitar 30,8%, yang awalnya itu sekitar 9,3 juta menjadi hanya sekitar 6,4 juta. Nah, itu merupakan gambaran serta hasil dari penelitian yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.